Nama Agus Haryono, saat ini Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN. Di BRIN sejak awal berdiri sudah 3 tahun. ASN di LIPI dari tahun 89, berarti sekarang sudah 35 tahun. Nama saya Eko Syamsuddin Hasrito ya. Saat ini sebagai koordinator kelompok riset di Pusat Riset Teknologi Transportasi. Ya, saya di BRIN cukup lama nih ya, karena saya ikatan dinas sejak SMA, jadi udah 35 tahun, hampir 30. Nama saya Tike Sartika. Saya sebagai peneliti ahli utama golongan 4E sudah mentok ini. Bidang penelitiannya khususnya tentang genetika, tentang ayam kampung ya, sudah menghasilkan beberapa galur ayam kampung yang sudah dilepas, kurang lebih ada 7 kalau nggak salah. Nah itu apa namanya yang sudah dihasilkan. Nama ya Ahmad Sofyan. Kalau gelar lengkapnya ya Ahmad Sofyan SPT MSc PhD ya. Saya Saat ini sebagai deputi, saya juga sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran. Oleh karena itu sebagai KPA, saya menerapkan agar penggunaan anggaran betul-betul berintegritas, tidak boleh ada hal-hal yang fiktif, semuanya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di standar biaya masukan baik Kementerian Keuangan maupun yang berlaku di BRIN. Oke. Semua sivitas kami 171 orang itu saya anggap sebagai anak-anak saya yang saya harus layani sebagai bapak. Bapak organisasi, bukan bapak biologis. Bapak organisasi. Jadi saya melayani seluruhnya itu akuntabel. Akuntabel itu artinya saya harus adil sama semuanya gitu. Istilahnya kalau ada yang melanggar aturan ya saya tegur gitu. Kalau ada yang berprestasi ya saya berikan apresiasi. Seperti itu dan seterusnya gitu ya. Dan teman-teman ini di PRLTB semuanya bagus-bagus dengan keahlian masing-masing yang memang diversifikasi keahlian tuh jauh beda gitu. Ada yang jago di pengolahan sampah, ada yang jago di teknologi, ada yang jago di bidang maritim, ada yang jago di bidang infrastruktur, dan itu semua berkontribusi untuk membangun PRLTB yang bermanfaat bagi negara dan bangsa. Yang berbasis layanan ya mungkin kami melayani permintaan-permintaan dari industri atau juga yang bersekaligus dengan kolaboratif ya mitra-mitra kami untuk bisa memberi layanan terbaik ya sebagai lembaga inovasi riset nasional ya. Kami bersama-sama memenuhi keinginan industri dan juga bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga lain untuk mewujudkan suatu inovasi baru ya. Sejak awal kami berdiri ya ada 4 LPNK ya, satunya BBT, kami juga ikut untuk diberi pendidikan ya sekolah negeri. Ya, setelah itu juga training baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya baik di internal BRIN maupun dengan lembaga lain. Kemudian ya harmonisasi ya, kami juga punya kelompok riset, punya rekan-rekan riset di berbagai bidang ya. Karena kami sekarang di Pusat Riset Transportasi tidak cukup hanya keahlian di satu bidang ya. Misalnya saya dari elektronika juga bekerjasama dengan teman-teman dari teknik permesinan, ya, material dan sebagainya. Bagaimana kami bersama-sama mewujudkan inovasi kami ya untuk menjadikan sebuah produk yang berguna bagai Jadi kita harus membuat RAB-nya itu yang sesuai, yang akuntabel gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kita kalau misalnya membuat riset itu outputnya itu harus jelas gitu, supaya antara input atau biaya yang dikeluarkan dengan output yang dihasilkan itu sesuai gitu, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan.
baik untuk pertanggungan jawab terhadap institusi sendiri ataupun pertanggungan jawab terhadap masyarakat. Hasil kita gitu harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya SL itu sangat penting untuk kolaborasi baik itu dengan perguruan tinggi, Pemda, swasta, dan lain sebagainya, karena memang hasil-hasil penelitian kita itu ya harus bisa tadi, kalau misalnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi, misalnya karena kita kan kita sekarang bekerja di institusi riset ya. Nah, kalau misalnya kita ada kekurangan fasilitas misalnya atau kekurangan pengetahuan juga, nah itu kan saling memberikan gitu dengan swasta, misalnya memberikan sarana penelitian yang lebih baik misalnya gitu, walaupun di BRIN itu yang diutamakan kan sekarang memang laboratoriumnya, tetapi kalau untuk peternakan khususnya kita juga perlu ternaknya gitu. Nah, itu yang belum ada di BRIN. Jadi itu harus kolaborasi dengan pembibit, dengan swasta, nah dengan perguruan tinggi misalnya untuk meningkatkan kapasitas atau kapabilitas pengetahuannya. Melakukan riset mulai dari perencanaan, implementasi, sekaligus nanti bagaimana mengolah hasil dari riset itu ya. Utamanya yaitu pertama kan data dihasilkan, yang kedua bisa prototipe produk ya. Nah, data-data itu nanti tentunya untuk penyusunan kekayaan intelektual atau paten, kemudian untuk publikasi. Ya, tantangannya adalah bagaimana membumikan core value berakhlak itu kepada seluruh sivitas ya, termasuk bagaimana ketika kita mengevaluasi core value berakhlak ini, karena itu merupakan penilaian dalam SKP di akhir tahun, sehingga para pimpinan di level deputi, direktur, koordinator itu bisa menilai bawahannya secara benar. Kalau hambatan sih adalah cuma hal komunikasi dari pimpinan tentang aturan-aturan terbaru, itu yang jadi hambatan, karena aturan terbaru itu kan semua lewat NDE. Sedangkan di PLTB ini kan banyak orang tua yang bukan nggak bisa teknologi tapi gaptek. Pesatnya perkembangan teknologi ya, kami harus banyak belajar ya, banyak mempelajari, membaca ya, mereview jurnal yang ada ya. Mungkin tantangannya adalah perkembangannya demikian pesat ya, kadang-kadang kami juga harus beriringan ya, antara menerapkan juga mengasah kemampuan kami dan juga mencari rujukan teknologi terbaru gitu ya. Jadi kami BRIN ingin selalu di depan ya, di awal mengawali semua kegiatan itu ya. Tentu saja kami harus berhadapan dengan teknologi-teknologi baru yang mungkin tidak semuanya ya tadi diberikan secara cuma-cuma oleh pihak asing gitu ya, sehingga mungkin kami harus ya sedikit banyak ya mungkin ya anggaplah mencuri atau mungkin merangkum teknologi asing tadi untuk bisa diterapkan di Indonesia. Untuk tantangan itu sebetulnya banyak sekali ya. Misalnya apa-apa yang ditargetkan, bisa apalagi saat ini gitu ya. Misalnya sebagai peneliti ahli utama harus menghasilkan output jurnal bereputasi tinggi gitu kan, global bereputasi tinggi. Padahal biaya penelitiannya itu tidak sesuai besarannya gitu, sangat rendah. Padahal untuk masuk ke reputasi tinggi itu data itu harus komplit, harus banyak gitu. Nah, itu baru masuk ke reputasi tinggi. Nah, itu salah satu tantangan. Tapi apa boleh buat ya? Sekarang itu diharuskan gitu. Nah, itu satu. Yang keduanya dengan perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi juga
ada alat-alat yang canggih-canggih yang harus bisa dimanfaatkan seperti apa NGS ya, Next Generation Sequencing kan ada di situ. Nah, sekarang ini sampai saat ini yang bisa di BRIN itu hanya yang mempunyai sequence. Kadang-kadang proses penelitian ya dari penyusunan, kemudian perancangan, pelaksanaan. Nah, ini masing-masing step ini ada bisa dikatakan hambatan atau sesuatu yang perlu kita carikan solusi ya, misalnya ya. Kita ingin izin ke suatu lembaga untuk melakukan satu riset ya. Tentunya izin itu kan perlu tahapan-tahapan ya, tahapan secara prosedural dan itu kan perlu memakan waktu ya. Jadi